Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas nggak ya? Halo, halo, clear ya? Oke, kita absen dulu, absen, absen. Dari mana aja nih yang udah join nih? Sambil kita nunggu pembicaranya ya. Bandung hadir, Yellow Chicken, Bang, tanya jawab dong. Tuh, ini mulai juga belum dari yang jawab. Hai Aceh, Aceh. Oke, dari mana aja yuk sebutin biar naik terus nih. Timur Tengah. Assalamualaikum. Makassar. Udah kangen coto ya, atau apa namanya? Palu serigala. Apa namanya? Aduh, serigala, serigala. Sidoarjo, welcome. Puncak Bogor, Semarang, bro. Yo. Ya, hari ini nanti gue akan ngundang, tapi apa bahasanya mungkin agak sedikit advance ya, karena yang diundang nih emang pinter banget gitu ya. Jadi apa namanya, kita dengerin aja, nanti teman-teman bisa nanyanya di kolom tanya ya. Jadi jangan nanya di chatting, di kolom tanya ya. Nah, Palu bahasa serigala bener banget gitu. Cekerdas Solo. Oke, kita undang. Tak lagi masuk, kita nunggu Irzan join ya. Halo bro, Halo Bro Rex, apa kabar? baik. Gimana nih walk Sehat-sehat home ya? bros? Iya, udah 60 hari nih work from home. Wow, 60 hari, gila. Iya, iya, iya. Kalau Jadi Jakarta aman aja deh. benar-benar apa namanya udah aja ya, dia benar-benar lebih sering di rumah jadi ya kalau di Jakarta ya. Mau nggak mau sih. Tapi alhamdulillah ya, tim udah siap gitu kan. Udah dari 2 tahun Nah, yang lalu tuh kerja work from home 2 kali seminggu. Jadi sekarang ya udah oke nah, lah, bisa jalan. oke. Kapan terakhir kita ketemu dulu ya? Wah, iya ya. Udah lupa juga tuh ya. Ya, ya. Lumayan. Oke, Bro, gue sedikit buka dulu, nanti gue waktu dan tempat gue persilakan kepada lu ya. Jadi Boleh, guys, boleh. kita mulai aja ya guys ya. Nggak nunggu yang lain dulu. Pokoknya ini topiknya harus benar-benar dimanfaatin karena ini salah satu apa temen gue yang wah luar biasa deh. Pokoknya nanti lo dengar sendiri deh, gitu ya. Ilmunya, kemudian bisnisnya, kemudian servisnya gitu. Nah, jadi gue nggak mau ambil waktu banyak-banyak. Oke, Bro Irzan, mungkin ini kan kita banyaknya teman-teman UKM kuliner nih di sini ya, mungkin karena dari foodies ya, gitu. Siap. Nah, boleh dong kenalan sedikit apa namanya, lo itu siapa, bisnisnya apa, kemudian apa namanya, servisnya apa gitu, apa aja deh pokoknya gitu. Silakan Oke, bro. siap. Makasih banyak nih, Bro Rex sama tim Foodies. Jadi selamat malam teman-teman Foodies semua. Kenalin, saya Irzan. Saya CEO dan co-founder dari perusahaan startup teknologi namanya Kata.ai. Jadi apa yang Kata.ai lakukan itu gampangnya kita bikin mesin, bikin robot itu ngerti bahasa manusia sehari-hari.
Dari mulai bahasa formal, bahasa Indonesia formal, sampai bahasa slang lah, bahasa alay gitu ya, dengan singkatan-singkatan. Kan kalau kita lihat orang Indonesia tuh kreatif banget ya, kalau chatting ya. Kalau kita lihat Hmm. kata ganti orang pertama aja tuh bisa ada 13, tau nggak? Gue, ge, we, wa, saya, aku macem-macem deh gitu ya. Nah, kita lihat Benar. opportunity-nya ini gimana buat bantu mesin ngertiin bahasa manusia, itu terutama di WhatsApp. Nah, jadi kita bantu para pelaku bisnis supaya dari WhatsApp itu mereka bisa mengenal lebih dalam lagi penggunanya siapa, pelanggannya siapa, dan juga kita bantu para pebisnis, pelaku bisnis untuk bisa berinteraksi secara otomatis dengan pelanggan mereka. Baik itu Oke. untuk live support gitu ya, orang nanya-nanya ada masalah buat customer service atau buat transaksi. Nah, alhamdulillah Kata.ai udah berdiri dari tahun 2016 akhir. Jadi ini tahun keempat kami. Kami udah melayani 100 lebih perusahaan, di mana setengahnya itu UMKM, setengahnya perusahaan besar. Jadi kalau Oke. dari perusahaan besar itu kita punya beberapa klien dari beberapa industri, dari mulai telco seperti Telkomsel, Indosat, lalu di fintech ya ada OVO misalkan, bahkan di F&B kita juga ada KFC salah satu klien kita, mungkin tergolong besar gitu ya. Nah di sini kita mau share gimana sih kira-kira teknologi WhatsApp gitu ya, itu bisa bermanfaat nih buat teman-teman pelaku UKM gitu ya. Gimana kita bisa beradaptasi, apalagi dari masa pandemik ini dengan teknologi yang udah ada. Nanti mungkin saya bisa share journey-nya atau perjalanan kayak gimana sih step by step mulainya gitu ya. Nanti boleh nanti Oke. langsung dipandu aja nih sama Bapak yang satu ini. Sip, sip. Bro, lu agak burem-burem, bro. Kenapa, bro ya? Agak burem ya. Iya, agak burem. Jadi agak kurang Sebentar. ganteng nyentak. Burem. Wah, apa biar lo aja ganteng lah. Sebentar. Ini Oke, bentar ya kita tungguin Irjan biar agak clear gambarnya. Nah, ini agak mendingan nih. hmm, Tapi masih masih agak buram sih, gitu. gitu ya. Oke, oke. Ini udah connect WiFi sih. Paling Udah, segini sore tapi ada nggak, Rex? suaranya clear banget. Sore Gitu. clear ya. Oke, oke. Oke, nggak apa-apa. Oke, bro. Hmm, Nah, jadi kita mulai aja nih. Eh dengan bahasa yang sederhana, hmm. kayak gimana sih kita bisa manfaati WhatsApp bisnis tuh sebenarnya gitu. Iya. Jadi eh, kalau yang saya lihat sih teman-teman di sini udah pasti pakai lah ya WhatsApp bisnis gitu ya, atau buat ngebantu pelanggan dari bisnis teman-teman semua ini bis kuliner itu orang bisa pesan makanan lah, dok pesan something gitu kan ya, buat order gitu kan. Itu udah good starting point ya, karena kalau kita lihat secara fakta WhatsApp ini dipakai 130 juta pengguna di Indonesia saat ini gitu ya. Nah, dan ada juga sekarang istilah data is the new oil. Jadi data itu jadi lumbung minyak yang baru gitu di sini. Banyak sekali manfaat yang kita bisa ambil dari data di sini. Apalagi kalau data percakapan di WhatsApp gitu kan ya. Seringkali kan kalau kita mungkin baru mulai bisnis gitu ya, bisnis kecil-kecilan, kita masih bisa tuh handle order satu-satu gitu kan ya. Masih kenal juga pelanggannya siapa. Jadi pelayanannya bisa agak personal kayak gitu ya. Dan kalau kita lihat namanya pelanggan itu kan paling seneng kalau kita kenal mereka ya. Jadi ketika mereka kontak kita pertama kali, mungkin kita bisa ngasih form itu kan, nama, order, alamat, nomor handphone kayak gitu-gitu kan. Cuma kalau Ya, dia udah jadi pelanggan tetap gitu kan, order kedua kali, ketiga kali, ditanya hal yang sama juga, mungkin agak agak gemes juga kali, ya, agak jengkel juga kali. Kan udah sering order kok tanya lagi kayak gitu ya. Itu ya satu. benar-benar. Kedua, nah itu sih, itu pain points-nya tuh. Dan kedua, kita sering banget banyak opportunity tuh yang hilang gara-gara orang itu nungguin balasan yang lama. Nah, mungkin Oke, karena emang kita lagi lumayan sibuk ya, banyak request masuk, banyak order masuk, lagi ngurusin dapur, operasional. Nah, ini gimana sih caranya kita bisa manfaatkan teknologi dari WhatsApp gitu ya, untuk bisa menangani hal tersebut gitu. oke. Nah,
Nah, itu dulu sih. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut satu persatu kali ya. Ya, ya, ya. Oke, teman-teman jangan lupa ya, semua apa namanya kata-kata dari Izan catat ya, catat. Abis itu lo share di IG story lo, tag Irzan sama Foodies, sama gua juga, jangan lupa di tag, gitu ya. Jadi nanti biar semua detailnya lo tahu, dan kalaupun masih ada nanti yang wah ini apa nih, ini udah lebih gampang karena udah detail ya seperti itu. Nah, jadi itu benar banget, Bo. Gue juga dari dulu sering ngobrol ya, bahwa Hmm, data itu currency buat bisnis kita ya. Cuman memang sebelum adanya COVID, ini kayak dianggap sepele, apalagi kita pemain bisnis kuliner ya, yang which is dine hmm, in misalnya, ya, ketergantungannya di GoFood, Grab doang gitu. Nah sekarang baru deh, waduh ini gimana gue ya gitu untuk iya, apa iya. namanya mengelola datanya. Nah makanya ini menarik nih sebenarnya. Hmm. Gimana bro? Bisa lanjut nggak? Boleh, Gimana boleh. kita bisa utilize WA ini sebenarnya? Kalau sekarang kan manual ya, maksudnya ya dibalas satu-satu. Misalnya ada order dibalas gitu. Nah sekarang kan kita bicara gimana sih mengutilize ya, yang lebih apa namanya istilahnya lebih teknologi lah, lebih otomasi lah gitu. Iya, iya. Oke. Jadi emang pandemi ini tuh apa ya? Emang sulit, tapi itu membawa kayak manfaat baru lah yang mungkin kita belum bayangin sebelumnya. Jadi jatuhnya ada digital transformation yang datang tanpa kita terpaksa, emang karena keadaan ya. Jadi di Qatar TI itu banyak sekali juga perusahaan-perusahaan F&B gitu yang request ke kami. Mereka tuh udah punya di GrabFood, di GoFood, tapi mereka butuh channel ya yang mereka bisa kontrol sendiri gitu kan. Kita Ya, nggak ngomong secara komisi, tetapi juga relationship dengan customer. Karena kan dengan adanya ibaratnya platform lain perantara gitu ya, ketika ada pelanggan order, kita nggak tahu jelas yang order ini siapa gitu kan ya. Data ini dimiliki oleh third party platform tersebut kan. Di sini kalau nggak GoFood, GrabFood gitu ya. Walaupun emang itu aksesnya udah bisa ke jutaan pelanggan. Cuma di masa seperti ini, sebagai pelaku bisnis, apa yang kita bisa lakukan adalah kontrol, ya kan? Kontrol kita punya segala macam resource. Resource dari mulai channel, sosial media, yang nggak kalah adalah resource dari kita punya human resource di sini kan ya. Kita punya pegawai misalkan. Jadi ada beberapa pelaku UKM juga yang mereka tuh akhirnya tahu di dapur itu nggak gitu banyak. Orang datang ke outlet juga nggak gitu banyak. Akhirnya resource-nya dialokasikan. Jadi para pekerja-pekerja tersebut ada yang dijadikan driver. Pastinya dengan eh, apa step by step yang ngikutin panduan supaya aman ya ketika mengirimkan makanan ya. Jadi cek ya, temperaturnya, pakai masker segala macam, harus bersih. Yang kedua bahkan ada juga mereka dilatih jadi admin di sini, si waiter ya, waitersnya kayak gitu. Nah, jadi kalau kita ngomong fase satu, buat kita bisa bangun channel dulu di WhatsApp bisnis yang sekarang itu bagus nih. Nah, challenge kedua adalah kita sering kita mau nambah admin nih, ya kan? Udah nggak cukup satu admin. Karena kan satu ya. admin ya pasti kerjanya masih manual gitu kan ya. Nah, tambah admin kedua, biasanya kita harus punya nomor kedua gitu kan ya. Kan di WhatsApp saat ini nggak bisa tuh satu nomor yang pakai ada banyak admin, iya kan? Nah, pastinya sebagai pelanggan tuh kadang suka bingung. Suka bingung ini kira-kira kontak yang mana yang cepet ya? Admin yang, Oke. nomor yang mana nih yang jalur cepet gitu kan ya? Nah, akhirnya kan secara customer experience ya, pengalaman pelanggan itu akhirnya mereka bingung dan kita nggak bisa ngasih pelayanan yang cepat dan akurat. Nah, bayangin ya teman-teman semua, misalkan kita punya satu nomor WhatsApp, tapi kita bisa punya satu dashboard gitu ya. Orang itu bisa order lewat satu nomor aja, tapi Oke. di-handle oleh beberapa admin gitu. Nah, itu langsung bisa dibantu tuh kira-kira dari dashboard ini customer A, B, C masuknya ke admin satu, customer D, Hmm. F admin 2. Nah, bahkan nggak cuma WhatsApp, bisa juga diintegrasikan dengan channel sosial media yang lain. Misalkan Oke. Facebook gitu kan, Twitter, atau nanti one day Instagram. Nah, di kata.ai ini juga yang kami bantu untuk para pelaku bisnis. Seenggaknya itu kita mudahkan operasional dulu, lebih efisien dan ngasih customer experience yang bagus.
Ini kedua. Jadi fase pertama adalah WhatsApp for Business, cuma yang dengan versi manual lah kayak gitu ya. Nah, pasti kan Ya. teman-teman punya bisnis semakin lama semakin tumbuh ya, berkembang juga kan ya, pelanggan bertambah, order juga tambah, kadang satu admin nggak cukup. Nah, ketika mulai ibaratnya smart up di sini ya, itu butuh teknologi CRM namanya, Customer Relationship Management, atau live chat dashboard. Jadi teman-teman bisa satu dashboard, satu buat live chat bisa berapa admin kayak gitu. Nah, dari sana, ini kan mulai kan ya, secara operasional kalau kita lihat, kita semakin banyak pelanggan, harus dilayani via WhatsApp, karena orang udah nyaman via WhatsApp. Jadi, Ya. sekarang sekarang ini, info aja buat teman-teman, banyak para bisnis-bisnis besar, teknologi juga, mereka udah nyerah dengan aplikasi. Yang tadinya mereka Hmm. invest, wah, ratusan juta, miliaran bikin aplikasi sendiri. Itu sulitnya bukan main buat mendorong orang download aplikasi baru. Karena emang Ya. bikinnya mahal, waktunya lama, dan buat para customer ini harus download aplikasi lagi itu ribet gitu kan. Wah, udah daftar di Tokopedia, Gojek, Grab, mesti daftar lagi, mesti belajar lagi cara pakainya. Akhirnya mereka males gitu kan. Itulah kenapa akhirnya mereka lari ke WhatsApp. Nah, yang ketiga yang saya mau bahas kali ini adalah otomasi. Nah, teman-teman kebayangkan ya, di masa pandemi gini kan kita punya ibaratnya modal, kita punya resource terbatas, baik dari human resource maupun dari cash flow juga. Gimana kita bisa manfaatkan dengan baik. Dan kebayang nggak sih teman-teman semua, rata-rata para admin itu mereka 80% mendapatkan pertanyaan yang sama tiap harinya. Kita Ya. nggak ngomong soal soal cash lah, kita ngomong soal human to human di sini kan. Dan kadang-kadang orang komplain, kadang-kadang orang pesan, tapi itu terus. Akhirnya manusia kerja kayak robot, gitu kan. Itu satu. Kedua, turnover itu lumayan tinggi karena saking stressful pekerjaannya. Jadi berdasarkan survei dari Accenture dan ICMI, itu salah satu media research untuk contact center, turnover rate-nya itu setiap tahun 30% para admin atau agent customer service tersebut. Yang mereka akhirnya kan buat cost untuk teman-teman pelaku bisnis, karena turnover tinggi, ada orang baru, harus dilatih lagi ya kan, harus cari lagi, interview lagi, cost yang itu kadang-kadang kita lupa, tapi sebetulnya masuk ke pengeluaran juga di sana. Nah, Ya. jadi kami melihat kita bagaimana teknologi ini bisa memanusiakan manusia. Manusia tuh Oke. kerja sesuai pada porsinya, yaitu penuh perhatian, berpikir secara kreatif. Nah, Nah, disinilah kita lihat peran robot ya, peran AI atau kecerdasan buatan bisa ngebantu. Yang tadinya orang masuk ke WhatsApp, gimana nih caranya buat order, udahlah, diotomasi aja. Pernah nggak teman-teman di sini sempat nyoba pemerintah Indonesia mengeluarkan channel WhatsApp untuk COVID-19? Pernah coba kan hmm. Rex waktu itu ya, bro? Pernah nggak bro waktu itu, bro? Yang Ya, covid19.co.id kalau nggak salah namanya. pernah gua klik tapi gua nggak nge sih. Ya, ya. Gua Itu, yang pernah itu, pakai kayaknya yang dulu Telkomsel deh, gua pernah coba-coba tuh. oke. Nah, itu mulai satu titik baliknya, karena ketika kita masuk akun WhatsApp itu ya, covid19.co.id, itu kita bisa ngecek ada berapa kasus tiap harinya, terus tips untuk mencegah COVID gimana, tahu gejalanya seperti apa. Nah, orang jadi mikir, wah, sekarang tuh bisa ya bikin interaksi otomatis gini ya, bikin bot gitu ya, bikin robot di WhatsApp. Nah, banyak pelaku bisnis mikir gimana nih caranya kita tidur, tapi orderan jalan, ya kan? Ya. Gimana kita punya admin terbatas, cuma orderan jalan terus. Barulah kalau misalkan robot nggak ngerti, ada komplain apa, baru admin yang jalanin. Nah, ini teknologi otomasi yang sebetulnya adalah investment yang berikutnya perlu dipertimbangkan bagi para pelaku bisnis supaya bisa beradaptasi dengan zaman digital atau bahkan industri yang bahasa keren tuh revolusi industri 4.0 lah. Kurang lebih kayak gitu, garis besarnya. Oke. Nah, ini interesting banget nih ya. Jadi, kalau sekarang misalnya contoh ya, kan salah satu strategi yang cukup bagus kita gunakan itu mulai ngebangun sistem reseller di online misalnya bro, untuk nge-push produk-produk kita. Nah, yang jadi kesulitan itu adalah kalau begitu WA, wah lo bayangin aja kalau ada 500 atau 1000 orang ya yang yang bertanya, yang ini memang bikin pusing banget sih. Nah, mungkin gue mau gali lagi, bro.
Boleh, boleh. Eh, dengan detail, dengan contoh kira-kira kayak gimana sih bro implementasinya di WA otomasi ini sebenarnya? Oke. Jadi contohnya gini ya, misalkan teman-teman jualan apa nih, ayam geprek gitu lah, gampangnya kan Ya, ya. Terus ayam frozen banyak nih yang jualan. ayam frozen siap, bisa-bisa. Terus teman-teman bukalah order via WhatsApp. Jadi langsung Oke. tuh orangnya nanya kan orangnya ngechat kan, halo saya mau order gitu kan, atau hai gitu ya. Nanti Ya, robotnya betul. langsung jawab. Nah, WhatsApp itu di atas WhatsApp bisnis ya, kalau kita ngomong soal tadi CRM, kita ngomong soal otomasi, ada namanya WhatsApp for Enterprise atau WhatsApp Business API. Nah, ini satu Oke. level di atas sana. Ini yang dibutuhkan sebetulnya. Nah, Oke. salah satu teknologinya, dia bisa otomasi dan ketika orang nyapa, dia tahu namanya siapa, dia tahu nomor handphonenya berapa. Bayangin nomor handphone, nama ini langsung dicatat. Teman-teman langsung punya Oh, database-nya. ya, Nah, itu ya, ya. satu. Habis itu kan dia bakal nanya kan, kita langsung ngasih opsi kan, ada menu aja lah gitu ya. Menunya biasanya apa sih? Order gitu kan, order atau misalkan ngomong sama agent. Nanti si pelanggan bisa tekan satu gitu kan, atau bilang saya Hmm, nulis saya mau pesen gitu, saya mau order gitu ya. Langsung dikasih menunya apa aja nih. Satu, misalkan ayam frozen 1 kilo misalkan, yang dua ayam frozen setengah kilo, harganya berapa. Nah nanti tinggal tulis saya mau pesan nomor satu, nomor dua gitu ya. Langsung dibilang, ah, oke, totalnya kurang lebih misalnya 200.000. Mau lanjut, mau belanja lagi, atau mau bayar. Kayak gitu kan. Nah, sekarang tanyakan, katakan, oke, mau lanjut, mau bayar. Nah, ketika mau bayar kan harus hitung ongkir, ya kan? Biasanya kan teman-teman kalau mau hitung ongkir, pengiriman pasti manual kan? Buka ya. GoSend dulu, ya kan? Buka Grab Express dulu, ngitung gitu kan ya. Nah, ini buat pelanggan juga lebih enak. Dia nggak harus lagi ngetik alamatnya, tapi dia bisa share location. Share Oke. location, langsung ditangkap sama sini, alamatnya di mana, gitu kan ya. Nanti mungkin tanya lagi, ada keterangan ditambahan nggak? Kadang-kadang kan orang bilang ya, pagernya warna abu-abu gitu kan, deket pos satpam Oke. misalnya kayak gitu. Itu bisa juga. Dari sana, bisa tuh kira-kira kalau memungkinkan, hitung kira-kira berapa sih biaya pengirimannya. Nah, dari sana kan ngasih hasil konfirmasi kan, Ya. pesanan Bapak Ibu misalkan ya, atau bahkan di depan bisa tanya, mau dipanggilnya Bapak, Ibu, Mas, Kakak, kayak gitu-gitu. Akhirnya makin personal tuh kan. Nah, Ya, ya. dari sana bisa bilang total sekian, alamat sekian, konfirmasi gitu kan. Iya, nah nanti ditanya lagi, pembayaran via apa nih? Kayak gitu kan. Nah, via bank transfer itu bisa. Nanti kalau misalkan teman-teman udah connect ya dengan GoPay, dengan OVO, dengan link aja, itu bisa juga. Akhirnya nanti buat pelanggan, kalau dengan GoPay, dengan OVO, akhirnya tinggal buka aplikasi masing-masing ya, buat konfirmasi, Oke. dipotong dari wallet masing-masing. Udah, mungkin dari situ. Selebihnya ada konfirmasi. Kalau misalkan pembayaran manual, nanti kita minta mereka untuk kirim apa tuh bukti bayaran. Kalau misalkan udah lewat dompet digital, udah otomatis. Baru abis itu ada interaksi manual, ngabarin pengiriman, kayak gitu. Oh, Nah, nilai lebihnya juga kadang-kadang kan kita suka lupa kali ya. Banyak order masuk, terus lupa follow up. Nah, si hmm. robot ini juga bisa auto follow up nih. Kalau misalkan udah berapa 1 jam gitu ya, udah nanya-nanya cuma nggak order, kita mau follow up gitu kan, dia bisa langsung ngeping lagi kayak gitu. Akhirnya kita Oke. juga menghindari kesempatan loss opportunity atau potensi sales yang hilang. Kurang lebih seperti itu Oke. sih pengalaman pelanggannya. Oke. Ntar bro, gua nyatet dulu. Udah banyak yang nyatet nih. Siap. Oke, ini pertanyaan berikutnya nih bro. Boleh, boleh. Kan kita journey-nya coba gue sedikit rangkum ya. Misalnya gini, gue jualan ayam frozen. Hmm, Gue pasang iklan dulu nih bro di hmm, Instagram atau di Facebook atau di mana. hmm. Kemudian orang klik kan. Kemudian masuklah ke WA enterprise gue yang sudah otomasi tersebut ya, otomatis gitu kan. Benar. Ya, Oke. Setiap journey customer itu sudah kita plot sebenarnya dia bakal nanya apa, beli apa dan segala macam sampai ke pengantaran gitu ya. Gitu. betul Nah, ya. big question-nya adalah data ini nanti gue bisa olah lagi nggak ke depannya? Nah, itu pasti bisa.
data itu harusnya bisa diekspor nanti kan jadi Excel kayak gitu ya. Nah, itu data misalkan kita udah punya emailnya, udah punya nomor handphonenya, kita bisa katakan mau ekspor channel lain, email kayak gitu ya. Nah, bahkan memungkinkan juga at one point kita nanya nih, kakak ulang tahun tanggal berapa sih? Kayak gitu ya. Misalkan kita Oke. pengen survei. Nah, ini akhirnya data tersebut kalau dia ulang tahun, kita bisa tuh ngasih selamat ulang tahun, ngasih misalkan kode voucher. Kita bisa juga misalkan mau ngasih loyalty program. Kalau orang customer udah order selama misalkan 6 bulan, misalkan 10 kali, dia akan dapat gift apalah kayak gitu. Itu bisa juga. Nah, sebetulnya saya mau share juga nih, pas dulu kita punya satu klien Unilever, mereka tuh punya robot ini, namanya Gemma, tapi di Line dulu, bukan di WhatsApp. Si Gemma Hmm. ini ibaratnya sahabat virtual cewek gitulah, Ya. targeting perempuan, millennials, dan Gen Z. Itu buat ngobrol-ngobrol sama gali informasi. Si Gemma ini ketika diajak ngobrol pertama kali, dia bakal nanya 5 data loh. Nama, nomor handphone, tempat tinggal, kota, sama gender. 5 tuh. 5 data. Dalam setahun, itu ada 2 juta orang nge-add si Gemma loh. 2 juta orang. Wow. Dan menariknya, tanpa insentif ya, tanpa voucher, tanpa diskon, 800.000 orang tuh ngasih data mereka tuh dengan cuma-cuma. 5 data itu. Bayangin. Jadi, kalau kita bisa gunakan ya aplikasi chatting ya, orang itu udah bangun-bangun cek WhatsApp gitu kan ya, mau ngobrol Ya. sama teman via WhatsApp, sama teman kerja via WhatsApp, sama keluarga via WhatsApp. Ini kita bisa ngebangun customer loyalty sama customer relationship itu dengan WhatsApp. Dengan cara satu, tahu datanya dulu, dari sana kita bisa bikin automasinya. Oke, bro, sedikit. Misalnya Hmm, kita minta data itu, berarti data hmm. itu akan masuk ke dalam sebuah dashboard ya. Jadi kita otomatis misalnya kita akan di-remind nomor apa namanya tanggal lahirnya misalnya atau gimana bentuk datanya. Harusnya bisa betul. Jadi ada dashboardnya. Jadi ada kayak customer database lah kayak gitu ya. Dan ketika dia ngechat, dia langsung muncul lah kira-kira namanya siapa, tinggal di mana, udah order berapa kali. Itu suatu yang possible sih. Jadi mungkin kan intinya. Oke. Nah, tadi lo juga ada bahas nih, nggak hanya WA nih, tapi nanti apa namanya lo bisa gunain juga ke Facebook atau platform lain. Nah, itu gimana, bro? Platform apa Nah, aja nih akan terkonek? kalau betul, kalau kalau sekarang itu yang udah bisa ya teman-teman semua Telegram, Facebook Oh, really? Messenger, ya Oke. Telegram bisa. Jadi bahkan kalau WhatsApp sekarang terus terang agak sedikit tricky gitu ya. Jadi Ya. untuk dapat aksesnya itu Facebook Business Manager-nya harus verified, lalu harus ada juga beberapa dokumen disubmit. Tapi kalau teman-teman mau mulai cepat ya, yang udah pasti nggak ribet gitu kan, Telegram bisa, Line bisa, Facebook Messenger bisa, Instagram dia belum buka akses sistemnya, akses API-nya. Jadi kalau mau mulai Oh. cepat, 3 itu bisa cepat. Misalkan masih pengen coba-coba dulu lah gitu kan ya. Mungkin karena Mhm. WhatsApp udah channel utama sekarang gitu. Oh, kalau Telegram itu individual atau kita misalnya kan Telegram itu kan kita bisa bentuk kayak grup ya, bro ya, di Hmm, dalamnya hmm, yang cuma satu arah, yang which is itu ya, membernya bisa ratusan ribu gitu ya. Nah, hmm, itu ya maksudnya API-nya bisa di-link ke dashboard itu ya? bisa, ya. Kalau terus terang kalau bikin grup, kalau nggak salah API-nya ada, cuma kayak bikin pengalaman pelanggannya gitu ya, user experience-nya yang menarik, itu kita belum ada bayangan. Justru kayak pengen belajar juga nih nanti dari teman-teman apa pelaku bis kuliner nih, teman-teman foodies. Cuma Asik. intinya kalau buat yang tadi yang saya ceritain ya itu bisa Rex. Oke. Wah, ini interesting banget ya. Apa namanya, bisa kita kelola gitu. Nah, tapi kalau data yang kita punya yang masuk order itu nggak bisa kan, bro? Kalau WA itu bisa kita blast misalnya 1.000 data, 10.000 data itu nggak bisa Nah, ya kan? iya benar. Jadi WhatsApp itu mereka lumayan inilah, lumayan strict gitu ya, lumayan Oke. ngejaga lah komunitasnya. Jadi Hmm. mereka takut ketika banyak spam gitu orang akhirnya ngapus WA nggak mau pakai lagi.
Jadi untuk kayak blasting promo gitu ya, kan kita berharapannya, wah WA bisa kayak SMS gitu ya. Hmm. Saya nggak bisa gitu ya. Jadi untuk WA, kalau yang message otomatis, itu hanya sifatnya untuk order atau transaksional. Nah, tapi satu sisi lain gitu ya, kalau mau pakai Facebook, mau pakai Telegram, lain itu bisa gitu. I see, I see. Jadi kita, tapi menarik sih ya, karena bisa connect lintas platform ya. Kalau untuk, Iya. gua agak nanyanya technical sedikit bro ya. Misalnya gua dapet data email lah katakanlah. Gue kan lagi Hmm, building data list nih misalnya ya. Gue dapat data hmm, email. Data email ini kan masuknya ke dashboard yang lu kasih ya misalnya dari kata AI ya. Nah hmm, ini di link juga nggak dengan API-nya dengan katakanlah layanan email apa namanya email berbayar kayak dikirim.com atau apa namanya Mailchimp gitu sehingga nanti hmm, data email yang kita dapat itu udah apa namanya nggak lagi harus dikonfirm gitu tapi memang sudah verified sama apa namanya vendor-vendor email marketing seperti itu hmm, gitu. hmm. Insight-nya menarik sih. I think bisa, bisa aja sih. Sekarang belum ya. Cuma Hmm, kita bisa aja sih ke sana. Jadi lagi ngobrol juga lah kayak teman-teman kayak M Target kayak gitu. Salah satu pemain email lokal juga. Bisa ya, ya. dipertimbangkan lah. Karena interesting bro. Kalau bisa itu akan powerful banget. Karena kan kita tidak ada chance untuk ngeblastnya di ini kan ngeblastnya di WA kan. Berarti Hmm, kan gue punya chance untuk mengelola data community misalnya ada di channel Telegram hmm. ataupun data list email yang kita punya kan. Cuman masalahnya kalau mau email blast, kalau kita masukin manual apa namanya upload lagi dari Excel, wah itu spamming Ya, ya. ya, ya. Kebayang, Bos. Itu to be consider mantep tuh bro gitu. Ya, ya, thank Jadi you nih insights-nya. oke, apa namanya? Kita buka pertanyaan dulu ya. Kok Siap, questionnya siap. belum diaktifin? Gimana cara ngaktifin questionnya? Ya udah deh, nanya di wall aja deh yang mau nanya. Gitu. Oke. Nah, ada yang nanya tadi udah jawab sih sebenarnya. Broadcast WA hanya bisa dikirim customer yang save nomor kita aja ya. Nah, kalau Eh, customer nomor kita bisa broadcast nggak bro? Sebetulnya broadcast tuh ke orang yang nggak nge-save nomor juga bisa. Cuma yang paling penting adalah konten broadcastnya tuh apa nih? Kalau konten broadcastnya misalkan promo, diskon gitu ya, atau kayak yang hard sell gitu, itu nggak bisa intinya sih. Kayak gitu. Hmm, Cuma kalau misalkan konten broadcastnya tuh misalkan reminder gitu ya, eh, ini mau lanjut nggak belanjaannya itu bisa. Terus ya. kontennya juga misalkan mau notifikasi transaksi, notifikasi order, pengiriman, itu bisa. Jadi yang aman kayak gitu sekarang sih. Ya intinya mah lebih ke istilahnya kalau broadcast itu kurang disarankan lah ya, karena Iya. memang apa namanya cukup mengganggu sih gitu. Hmm, Nah bro, ada pertanyaan juga, bisa untuk usaha selain F&B nggak? Ya bisa banget lah pasti ya. bisa banget, iya. Kita aja Apalagi macam-macam, dari banking, telco, retail, FMCG, teknologi, macam-macam passion. sektor-sektornya. Fashion ya, bisa juga semuanya. Benar-benar. Oke, oke. Nah, ini gue masuk ke pertanyaan yang biasanya akan jadi pamungkas juga nih kalau nanya. Bro, ini tuh bikin-bikin begini tuh mahal nggak sih? Kita terus terang lagi belajar juga nih. Nanti bolehlah kapan-kapan kita ngobrol lebih lanjut nih sama sama Bro Rex sama teman-teman foodies juga nih. Intinya sih kita mencoba melihat bikin model yang win-win lah sama teman-teman semua kayak gitu sih. Dengan investasi di teknologi ini. Ya, jadi kalau misalnya kan kita memang kebanyakan levelnya UKM ya, jadi UKM, Iya. UMKM. Kalau teknologi ini maksudnya bisa lebih disimplify untuk dikelola secara sederhana aja sih, interesting sih. Gua rasa banyak yang pakai. Karena sekarang WA bisnis juga berapa kali kan kita bikinin apa namanya kayak eh, bahasan gitu ya. Ini Mm-mm. salah satu yang menarik banget, banyak dipakai sekarang sama teman-teman pebisnis ini, tapi memang masih fase satu yang lu bilang tadi, masih Iya, jauh iya, dari iya. fase 3 gitu. Nah bro, oke.
Sebenarnya kalau pengen ada teman-teman yang pengen lebih dalam ya, mendalami apa namanya fungsi-fungsi yang tadi lo kasih tahu, kemudian pengen implementasi. Nah itu gimana bro? Nah, ini bisa aja nih buka website kata.ai ya. Nanti teman-teman bisa ke kontak formnya tuh. Langsung talk to sales aja. Nanti bisa masukin nama, email, informasi lainnya. Nanti akan langsung direspon oleh tim kami. Kalau kemarin lagi ada promo ya, masih ada nggak bro? Udah lewat nih, Pak. Iya. Bikin lagi Moody's. Coba diatur nanti ya. Ntar kita ngobrol ya. Spesial Oke, foodies oke. kali ya. Nah, nggak gini bro, nanti sebelum lo bikin promo, kalau mau kita bikin Zoom workshopnya bro, biar lebih agak Hmm. detail sehingga apa namanya kayak sekarang ini aja udah menggebu-gebu nih, gue udah pengen kontak lo nih, berapa nih biayanya nih? Gitu. Karena interesting, apalagi Siap, kalau siap. nanti connect dengan email dan segala macam itu gitu. Ya nanti kita Hmm. lanjutin. Beres, beres. Oke, pertanyaan, mau tanya, gue punya pengalaman WA di blok permanen karena broadcast offering. Ada tips nggak Hmm. biar nggak jangan WA, jangan broadcast ya? Jadi ada tipsnya, tapi ada tipsnya loh. Jadi gini, pasti kan Ada tipsnya? teman-teman tuh gini. Jadi ada alasannya juga, guys, kenapa WhatsApp itu nge-ban broadcast gitu ya. Karena jadinya kalau buat promo, itu saingan sama bisnis dia punya ads. Facebook kan dapat duit dari mana? Dari iklan kan. Iklan di Ya, Facebook lah, di Instagram. Nah, yang mereka harapkan, si pelaku bisnis itu ngiklaninnya tuh di Facebook, di Instagram. Nah, nanti pas oh, klik, klik itu masuk ke WhatsApp. Mungkin udah ada ya, presetnya tuh kan, kayak saya mau tahu promo ABC gitu kan, pasti kirim langsung keluar. Akhirnya nggak perlu ya, bayar broadcastnya dan nggak ikutin, nggak menyalahi aturan juga gitu sih. ya, ya, benar, benar, benar. Itu kan platform si Mark juga ya, jadi dia pasti nggak Iya, mau ya. harus Di ada kuenya masing-masing tuh kan bagi-bagi kan. benar gitu. Nah kan bro, benar promo dong bang, ada harga pandemi gitu. Boleh, boleh Ya nanti jadi nanti dikumpulin sama nanti ngobrol lah. Paling bisa ya bagaimana lo bisa bantu nih Bro Rex kayak siapa aja minat gitu kan ya. Di pool aja ntar kita bisa atur deh. bisa 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 banget, pasti banyak banget yang tertarik karena memang topik ini gue sebulan ke belakang tuh gue bahas terus sering di grup ya. Hmm. Karena teman-teman kan kesulitan banget nih sekarang. Kalau ngandarin Grab sama Gojek ada itu sulit banget bro. Karena semua bisnis kuliner ya ke sana sekarang gitu. Jadi lu suka nggak suka harus mengelola data lu sih menurut gue gitu. Yang which is itu sebenarnya, nah ngomong-ngomong ya, data ini Hmm. tuh jadi aset nggak sih bro? Sesuatu yang punya nilai. Wah, pastilah. Karena kan dengan data ini kan kita bisa nggak cuma tahu siapa pelanggan kita, cuma tahu kebiasaannya juga kan. Kebiasaan ini kan kita pengen ngasih pengalaman pelanggan tuh yang optimal lah. Orang tuh makin betah gitu kan, belanja sama Oke. kita gitu ya. Nah, yang akhirnya bisa return on investment-nya jadi sales lagi kayak gitu sih. Jadi penting Oke. banget sih, penting banget sih. Nah, tuh teman-teman ya. Jadi gua udah sering banget bilang soal data ini lo harus aware ya. Segimanapun misalnya sulit, aduh ini gue bingung nih belajarnya gimana, nggak mau tahu, pokoknya lo harus pelajarin gitu ya. Karena ini kayak jadi aset lu ke depannya gitu. Kalau nggak punya data ya, ya udah nih kayak sekarang banyak teman-teman yang akhirnya pasrah aja gitu ya. Udah sales gue turun dan segala macam, udah bingung mau ngapain gitu ya. Oke, next Hmm. question. WA iklan udah ada belum bang? Udah ada. WA emang nerima iklan gitu bro? Belum sih di sini sih. Belum kayaknya ya, belum ada Belum ya. kok. Belum ada kok. Heeh. Ya kalau Jadi ada kabar-kabarin nih. pokoknya kalau mau ngiklan tuh masih di Instagram. Kalau nggak di Instagram, di Facebook lah. Oke, ini Nah, teman-teman masih bingung nih, mungkin ada aja yang selalu nanyanya ini. Eh, jadi gini, kalau lu ngiklan di Instagram atau Facebook, begitu diklik, lu bisa linkin langsung ke WA lu, bro, gitu. Maksudnya gitu kan, bro ya? iya bener. Heeh. Ya, ya, ya. Oke, mungkin nggak WA ngeluarin WhatsApp Enterprise sejenis yang sekarang udah ada, yang pastinya free. Oh, ini nanti maksudnya udah
apa namanya bayar terus WA-nya ada free gitu. Mungkin Itu mesti nanya si apa Omar dulu tuh ya. gitu itu pertanyaannya terlalu apa future ya luar biasa. Oke, ada lagi nih bro, data yang ada dari API ini digunakan buat apa lagi? Kan nggak bisa broadcast atau dipakai atau untuk hal lain lagi bro datanya. Tadi Hmm. kayaknya udah dibahas ya, tapi boleh lo review lagi deh bro. Gitu. Boleh, boleh. Jadi kan intinya gini ya, dengan adanya WhatsApp API ini kan kita bisa data itu bisa kita kumpulin lah dari sana. Dan kedua tuh bisa broadcast. Nah, data ini paling gampang gimana sih? Tadi satu kita bikin multi channel CRM kayak gitu ya. Jadi satu nomor agentnya ada 10 nggak masalah, pelanggannya ribuan, bahkan nggak cuma WhatsApp. Jadi satu dashboard ini ada WhatsApp, Telegram, Line, Facebook Messenger itu bisa. Itu satu. Kedua, selain emang manual pakai admin, pakai customer service agent, itu pakai chatbot namanya, pakai robot ini buat otomasi. Jadi dua ini sih menurut saya nih kegunaannya. Buat untuk customer service, kedua buat otomasi sales kayak gitu sih. Ya, 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 ya. Oke. eh Kalau misalnya ada yang mau mengimplementasikan yang begini, bro. Nah, ini Hmm. dia butuh apa aja sih dan berapa lama sih prosesnya sebenarnya? Oke, prosesnya ini tergantung ya, banyak tergantungnya sih ya. Kalau misalkan mau untuk tadi ya kita ngomong live chat dashboard dulu lah ya. Di Ya, luar WhatsApp, jadi Telegram, Line, Facebook Messenger ini cepat sih, seminggu udah jadi gitu ya. Harganya oke. berapa? Ini nantilah diobrolin sih. Kan gue nggak mau jualan sekarang ya. Ini bagi ilmu ceritanya kan sekarang ya. Nah, kalau misalkan WhatsApp itu butuh tadi beberapa submission tuh kan mesti Facebook Business Manager verified itu harus nunggu lagi gitu ya kan. Kadang-kadang masih ngasih dokumen. Kedua harus daftarin nomor WhatsApp, bisnis name-nya, nama akunnya itu bisa makan waktu 1-2 minggu lagi. Jadi buat WhatsApp mungkin agak lama, itu bisa makan waktu 2 minggu sampai 4 minggu kurang lebih sih. Cuma kalau misalkan ngomong channel lain, tadi Telegram, Line sama Facebook itu bisa cepat sih. Jadi kalau misalnya dari awal kita mau ngedevelop platform ini kurang lebih butuh waktu sebulan sebulan setengah lah ya, bro. Bener, bener. Ini karena WhatsApp-nya ya. Cuma kalau nggak pakai WhatsApp sih harus lebih cepat. Oke. Nah, kalau untuk apa namanya kita guna, jadi fungsinya kalau untuk WA memang akan lebih banyak untuk customer journey sama experience-nya ya, sama taking order gitu-gitu ya. Sementara Hmm, kalau misalnya untuk mengelola datanya, lebih baik kita gunain beberapa lintas platform ya, atau misalnya kayak tadi email, misalnya Telegram group dan lain-lain ya. Jadi kita harus mengcombine beberapa platform itu ya, bro, kira-kira ya. betul ya. Karena kan balik-balik, walaupun ya banyak orang pakai WhatsApp, cuma ada juga nih orang yang mungkin senangnya via Telegram gitu, ada via via Line. Jadi eh, bisa jadi strateginya gini, kalau saya saranin ya. Misalkan WhatsApp ini jalur manual kayak gitu kan ya. Jadi langsung agent. Nah, kita bisa nawarin juga di awal tuh, eh kalau kakak mau order yang jalur express gitu ya, otomatis bisa klik link Ya. ini nih, ada link Telegram, link Facebook, link Line. Jadi kita ngasih opsi ke pelanggan. Dan saya kita bisa Oke. pelajarin kan, kira-kira yang datang order dari channel-channel tersebut dibanding via WhatsApp yang manual kayak gimana nih perbandingannya. Kayak gitu sih. Hmm. Oke, oke. Nah, ini juga ada pertanyaan nih. Mas, tanya dong, ada kekhawatiran dari pelanggan jika kita men-save data pelanggan ke database, nah itu keamanannya gimana, bro? Kalau udah nggunain platform ini gitu. Kalau yang kami provide sih di sini security itu nomor satu ya. Teman-teman bayangin aja kan pelanggan kami itu nama-nama besar sih, Telkomsel, BRI yang notabene pelanggannya itu puluhan juta di sini ya. Jadi tanggung jawab juga besar. Dan termasuk juga nggak kalah penting adalah buat pelaku-pelaku UKM yang beberapa juga adalah pelanggan kami di sini. Jadi Hmm. harusnya aman sih di sini. Dan pastinya kalau kita mau lebih baik lagi tuh di awal harus ada persetujuan gitu kan. Setuju nggak nih kakak di save datanya nih supaya kita bisa ngasih pelayanan lebih baik lagi ke depannya gitu ya. Itu juga bisa. Oke. Jadi ada Bro, konsep dulu sih. Ha.
bocoran dikit dong. Tadi misalnya si ayam gitu ya. Hmm. Berapa lama sih return on investment-nya kalau untuk model-model investment kayak begini? Nah, sebetulnya tuh ini mungkin bisa gue nanya juga nih, teman-teman pelaku UKM ya, ini lebih senang gimana? Lebih senang bayar bulanan ya, katakan 500.000 sebulan, atau eh, langsung dari kita dapat ibaratnya apa ya, profit sharing lah, misalkan 5% dari tiap order kayak gitu. Ya, ya. Cuma Nah, ini cuma nggak usah ada investasi tiap bulannya. coba teman-teman bantu jawab dong. Lo semua kalau ada model apa namanya platform begini suka bayar bulanan yang udah fix misalnya 500.000 atau lo lebih suka misalnya base-nya nanti omset sharing ya pasti ya. Ya, ya. Coba jawab dong nomor satu atau nomor dua. Nomor satu fix biaya bulanan, nomor dua omset sharing. Gitu. Kalau gue sih mending fix ya. Fix Omset. ya, oke, oke. Kalau gue nggak tahu yang lain. Oke. Eh, sekarang 1 bulan sifatnya variabel, profit sharing susah ngitungnya, omset sharing fix. Nomor dua banyak juga bro nomor dua ya. Oke, dulu ya, oke, oke. Wah itu free lebih setuju lo tega lo orang bisnis di sini bukan apa namanya bukan kegiatan sosial. Omset sharing ya pasti terbagi dua sih bro, Bisa tergantung ya. kalau Ya. misalnya gue yakin banget dengan produk gue dan salesnya akan oke, ya gue sih pasti bulanan aja ngapain gue omset sharing gitu. Kali aja gitu kan supaya lebih less risk investmentnya lah gitu. Ya, ya. Tapi mungkin ini kalau gue boleh usul sih lebih ke gini bro, mungkin pilihannya. Kalau yang omset sharing ini lebih custom kayak kayak apa namanya contact directly dengan sales Sales. atau company. Tapi kalau yang lo publish, nah umum mungkin kalau untuk UKM lebih ke monthly fee aja. Jadi udah Hmm. bulanan ya coba segala macam. Karena bedanya gini, kita kalau korporasi itu kan serius ya. Jadi pasti pengen kontak dan pengen custom. Hmm. Gitu. Sementara kalau yang istilahnya Benar-benar. kan ya lo terima yang udah ada aja. Pokoknya UKM begitu gitu. Itu lebih Iya, iya, solutif iya. sih teman-teman UKM sih. Gitu. Insight menarik, bagus, bagus. Thank you, thank you. Boleh boleh nanti kita bisa banyak ngobrol insight-insightnya ya. Karena gue Siap. ngejalanin bro kebetulan. Sekarang kan gue sekitar udah punya tim reseller lah berapa ribu gitu ya. Jadi memang kesulitannya kita butuh platform suka nggak suka memang dashboard Hmm. untuk tersebut sebenarnya. Jadi nanti gue bisa kasih beberapa insight lah kita butuhnya apa, kendala di lapangan yang terjadi apa itu udah kebayang kalau untuk bisnis kuliner ya, Iya, iya. specifically sebetulnya gitu. Nah Mangga kalau lah, ini ayo ada bro. Ya, kita bahas nanti. kasih trial dulu 2 minggu, ya ya Eh. bisa nanti. Minta trial sama Bos Rex aja ya. Oke bro, nggak kerasa Oke, tinggal oke. waktu kita. Kayak tadi gue catat ya, kalau lu nggak keberatan, nanti mungkin gue minta teman-teman Foodies, yuk kita bahas lebih spesifik detail yang tertarik banget untuk apa namanya kita bikin Zoom bareng nih misalnya ya, gitu. Nah, sebelum kita tutup nih bro, mungkin sedikit apa namanya summary dari omongan kita hari ini. Oke, jadi intinya adalah data ini merupakan aset penting ya. Data is the new oil buat teman-teman semua. Manfaat data ini apa? Ini untuk bisa memberikan pelayanan pelanggan yang lebih optimal, di mana setiap pelanggan sekarang mengharapkan experience atau pengalaman yang personal, personalized experience. Lewat apa? Satu, betul. Kita mulai dengan WhatsApp for Business ya untuk mulai, karena ada 130 juta orang Indonesia pakai WhatsApp setiap harinya, itu udah bagus. Yang kedua, fase kedua adalah ketika kita masuk ke CRM di sini. CRM ini bagaimana kita bisa menjadi punya agregator. Agregator buat live chat dashboard, buat para admin, dari WhatsApp, Telegram, Line, Facebook Messenger, hingga customer juga enak pengalamannya. Satu nomor itu buat berapa admin dan ribuan pelanggan. Nggak usah bingung harus kontak kemana nih. Nah, ketiga, otomasi. Otomasi ini juga dipecah dua nih kan. Otomasi untuk sales automation lah.
supaya teman-teman lagi tidur cuma order ngalir gitu ya via chatting. Nah, kalau yang paling gampang sekarang via Telegram, via Line, Facebook Messenger. Meanwhile, yang untuk WhatsApp-nya masih manual. Cuma nanti Ya. ketika misalkan, wah tetap nih mau coba WhatsApp buat otomasi, itu bisa juga, walaupun memang agak sedikit rumit prosesnya. Kurang lebih gitu sih. Jadi, start now, and believe the future is there, and automation is the key di sini. Oke. Lo yakin banget bro ya bahwa ini future-nya ini akan ini ya bro ya. Data Benar, data data ini. benar. Karena uh, kita punya belief the future is chat commerce, istilahnya sih itu ya. Tinggal gimana Chat. bikinnya chat commerce ya. Gimana prosesnya ini otomatis dan ngasih experience buat pelanggan tuh yang lancar, yang mulus gitu lah. Oke. Oke guys, jadi gitu ya. Nah kan udah nggak kerasa, udah tinggal 10 menit lagi. Makanya gue bilang sama lu semua tadi, ini konten daging banget buat lu semua ya. Nah jadi jangan lupa di-share ya catatannya di IG Story kalau yang nyatet ya, atau nggak nyatet juga fotonya di-share, tag Irzan, kemudian tag Foodie sama tag gua juga, jangan lupa walaupun bukan akun gue ini. Dan bro, thank you banget ya Sip, atas sharing sama-sama. ini, big apa namanya ilmu banget lah buat kita semua. Thank you banget buat lo Sama-sama. juga, dan semoga Kamal Jariah juga buat lo, lo dan keluarganya bro ya. Gitu. Thank you banget ya Bro Oke Rex, bro, teman Foodies, dan ya, thank ya you. semuanya. Oke, Nanti take kita, care ya, yuk. thank you, thank you. Mari, Yuk. yuk, bye ya. Oke guys, jadi gitu ya, seru banget kan. Gue udah bikin rangkumannya ya. Nanti lo kalau mau rangkuman gue di sini ya gabung. Kalau nggak gabung nggak gue share, lo nggak bisa dapet. Ya, gabung di sini. Nanti gue akan share ya. Nah itu link apa namanya, komunitasnya Foodies, banyak ebook, banyak artikel, banyak apapun lah di situ, dan semua free. Ya, jadi nggak ada yang berbayar di situ. Ya ada sih promo berbayar kalau ada workshop gitu, tapi mostly kita apa namanya kasih ilmu-ilmunya itu free. Ya, nah jadi teman-teman sebarin lagi ya link yang tadi gua posting ke teman-teman yang lain biar makin banyak yang dapat manfaat dengan kehadiran Foodies. Juga gue minta doanya ya biar Foodies bisa terus berkarya, terus bisa ngebantu teman-teman, dan bisa terus banyak sharing dan ngedatengin ilmu yang bermanfaat gitu ya. Jangan lupa cek foodies.id juga, itu semua konten di website itu premium dan semuanya free, tidak ada yang bayar ya, jadi teman-teman bisa manfaatin. Kang, IG Live-nya mana? Nah, IG Live ini kita ada kendala mau upload di website, jadi nanti mungkin seluruh IG Live-nya kita upload di link yang tadi ya. Jadi IG Live-nya nanti kemungkinan kita akan upload di sini ya. Nah, jadi lo nggak apa namanya jangan sampai nggak follow link ini ya. Ini Telegram, jadi tinggal apa namanya lo download aja sebenarnya. Ya, nah jadi itu yang di posting Foodies ya. Nah di situ nanti seluruh IG Live yang udah itu akan kita upload di situ satu persatu ya. Karena websitenya sedang ada problem untuk upload. So titik terakhir, jangan lupa beli buku gue 50 kesalahan fatal dalam bisnis kuliner. Lo nggak usah trial, nggak usah belajar lagi, nggak usah coba-coba salah. Ya cukup baca bukunya, dan harganya juga nggak mahal, nggak worth it untuk mencoba dengan kerugian yang besar nanti ketika ngejalanin bisnis. Thank you semuanya atas waktunya. Kita jumpa lagi besok dengan speaker yang baru lagi. Ya sampai beres Lebaran mungkin kita lanjut lagi, akan jadiin ini rutin gitu. So thank you semua. Gue tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.